Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Aisyah Nur Ramadhani dengan NIM 240104061 ingin membahas materi tentang definisi filsafat, sains, dan agama beserta karakteristiknya dan membahas tentang hubungan antara ketiga topik tersebut. Baik, mari kita akan membahas di video selanjutnya. Materi pertama yang akan saya bahas tentang definisi filsafat. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan dan cinta kebenaran. Jadi orang yang berfilsafat itu adalah orang yang mencintai kebenaran dan berusaha mencarinya dengan berpikir secara mendalam. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran sejati. Apa yang dimaksud dengan kebenaran sejati? Kebenaran sejati merupakan kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak berubah-ubah untuk semua orang dan tidak tergantung pada waktu, tempat, atau pendapat pribadi. Kebenaran sejati ini bersifat dasar dan menjadi tujuan tertinggi dalam pencarian ilmu, khususnya dalam filsafat. Dalam filsafat, kebenaran sejati bukan sekedar apa yang kelihatan benar-benar, tapi kebenaran yang sesuai dengan realitas sesungguhnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Contohnya, dalam agama, yaitu Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dalam banyak agama dan pemikiran, filsafat ketuhanan ini dianggap sebagai kebenaran sejati yang menjadi dasar keyakinan dan nilai-nilai hidup. Saya akan menjelaskan tentang terdapat beberapa tokoh yang berpandangan dalam filsafat, yaitu yang pertama Socrates. Socrates memahami bahwa filsafat adalah refleksi atau perenungan tentang asas-asas kehidupan yang adil dan bahagia. Maksudnya yaitu hidup itu harus direnungkan. Jadi kita tidak bisa asal hidup aja tanpa mikir tujuan dan nilai-nilai kebaikan. Hidup yang tidak pernah dipikirin itu tidak layak dijalani. Contohnya, misalnya kamu nanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu bermanfaat buat orang lain? Nah, kamu lagi pakai cara berpikir Socrates. Intinya, merenung itu penting supaya hidup lebih bermakna. Kemudian yang kedua, menurut Plato. Bagi Plato, filsafat adalah proses mencari kebenaran secara menyeluruh lewat renungan dan pemikiran yang mendalam. Maksudnya kita percaya bahwa kebenaran sejati tidak bisa kita temukan hanya dari apa yang kita lihat sehari-hari, tapi harus lewat pemikiran yang dalam dan logis. Contohnya, kamu bertanya, apa sih arti keadilan? Apa sih itu keadilan? Terus kamu tidak puas dengan jawaban yang kita dapat dan mulai berpikir lebih dalam. Nah, itu kamu memakai pemikiran Plato. Kemudian yang ketiga itu tentang Aristoteles. Bagi Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran dan mencakup berbagai bidang seperti ilmu tentang hakikat atau metafisika, cara berpikir, berbicara, kebaikan, keuangan, pemerintahan, dan keindahan politik. Menurut pandangan ini, kita bisa melihat filsafat itu kayak ilmu yang tertata dan sistematis dan berpikir secara logika. Buat dia, filsafat bisa dipakai untuk belajar banyak hal, yaitu berpikir secara logika, etika, politik, sampai seni. Contohnya, kamu belajar logika supaya bisa bedain mana yang kelihatan bohong dan mana yang fakta. Itu udah pakai pendekatan filsafat dari Aristoteles. Jadi mikir kritis itu bagian dari filsafat juga. Kemudian Al-Kindi berpikir bahwa filsafat adalah usaha manusia untuk memahami kenyataan sampai batas kemampuan pemikirannya. Maksudnya, filsafat itu usaha buat kita memahami kenyataan sebisa mungkin dengan akal pikiran kita. Dia juga percaya bahwa Tuhan itu sumber dari semua kebenaran. Contohnya, kita pernah bertanya, kenapa alam semesta ini bisa begini, bisa begitu. Lalu sampai mikir pasti ada yang menciptakan ini dari ini semua. Berarti kamu pakai berpikirnya Al-Kindi.
Semoga kalian ngerti. Kemudian yang kelima, menurut pandangan Al-Farabi. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafat adalah bidang yang menyelidiki segala jenis keberadaan berdasarkan hakikat yang paling mendasar. Maksudnya filsafat itu bukan cuma soal logika, tapi juga nyari tahu tentang hakikat terdalam dari semua yang ada, termasuk asal-usul ciptaan Tuhan dan akal. Dia juga membahas hubungan akal dan wahyunya. Contohnya, kamu mikir gimana sih dunia ini bisa ada, dan kamu coba menjawabnya pakai akal yang mendalam, bukan cuma sekedar bukan percaya begitu aja. Dah, itu kalian mikir dengan pikiran, dengan pendapat Al-Farabi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai filsafat juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya. Yang pertama yaitu berpikir radikal. Berpikir radikal dalam konteks filsafat berarti berpikir sampai ke akar-akarnya. Artinya filsafat itu ngajarin kita buat tidak cuma lihat masalah dari luar saja, tetapi kita harus mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Contohnya, saya bertanya kepada kalian, kenapa kalian harus sekolah? Kenapa kalian harus kuliah? Pasti jawabannya yang secara umum, yaitu biar pintar, biar mengerti. Tentu saja jawaban seperti itu tidak cukup. Kita harus terus tanya, kenapa pintar itu penting? Kenapa kita harus mencari ilmu? Apa tujuan hidup yang sebenarnya? Berpikir radikal itu artinya tidak cepat puas dengan jawaban yang sangat-sangat gampang dan sangat-sangat biasa kita dapatkan, tapi terus cari alasan terdalam kenapa sesuatu itu harus terjadi. Kemudian yang kedua, mencari asas. Filsafat tidak hanya ingin tahu apa sesuatu itu, tetapi juga mengapa dan bagaimana hal itu bisa ada. Filsafat tidak cuma mau tahu apa itu sesuatu yang ada, tapi juga kenapa dan gimana bisa ada. Misalnya, kamu bertanya, apa sih yang bikin sesuatu yang disebut keadilan? Kamu lagi nyari prinsip dasar kenapa sesuatu dianggap adil. Dengan tahu dasar atau asasnya, kita bisa ngerti sesuatu secara lengkap dan lebih dalam, bukan cuma permukaannya. Kemudian yang ketiga, memburu kebenaran. Salah satu tujuan utama filsafat adalah mencari kebenaran. Namun kebenaran dalam filsafat bukanlah sesuatu yang bersifat tetap atau mutlak, melainkan terbuka untuk diuji dan dikritisi. Artinya filsafat selalu nyari kebenaran tanpa tidak langsung percaya sama apa yang kita dengar. Contohnya, kita mendengarkan sesuatu teori dan bertanya apa itu ada yang berbeda, ada pendapat yang berbeda. Artinya kita harus terus cek ulang dan pertanyakan supaya dapat kebenaran yang lebih jelas dan bisa dipercaya. Kemudian yang keempat, mencari kejelasan. Filsafat juga bertujuan untuk menjernihkan pemikiran. Ia berusaha menghilangkan keraguan, kebingungan, dan ketidakjelasan. Artinya filsafat ingin semua ide dan pemikiran jadi jelas dan gampang dipahami. Contohnya, apabila kata adil sering dipakai, kemudian kamu bertanya maksud keadilan itu apa, dan tolong jelaskan apa sih keadilan itu dengan yang lebih sederhana, supaya semua orang ngerti dan tidak bingung sama arti keadilan atau kata atau ide yang dipakai untuk menjawabnya. Terus yang kelima, berpikir rasional. Semua proses dalam filsafat dilakukan dengan pendekatan rasional, yaitu berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Filsafat itu mikir dengan cara yang logis dan teratur, tidak asal-asalan. Harus itu logis dan sistematis. Contohnya, kalau terdapat dua pendapat dan kamu pilih yang paling masuk akal dan punya alasan yang kuat, artinya kita pakai akal sehat untuk menilai mana yang paling benar berdasarkan alasan dan bukti yang jelas. Baik, saya akan melanjutkan dengan materi kedua, yaitu definisi sains atau ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang artinya mengerti secara mendalam.
Kalau dalam bahasa Inggris, ilmu bisa diterjemahkan menjadi dua, yaitu knowledge dan science. Knowledge artinya pengetahuan umum, sedangkan science artinya ilmu alam. Sementara itu, kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti pengetahuan. Sains masuk ke bahasa Indonesia lewat bahasa Inggris dan biasanya mengacu pada ilmu pengetahuan alam yang sistematis berdasarkan pengamatan dan percobaan. Dalam filsafat, sains adalah usaha manusia untuk memahami dunia dengan cara teratur dan masuk akal. Jadi sains itu bukan cuma sekedar perkumpulan fakta, tetapi juga cara berpikirnya. Misalnya mengamati apa yang telah terjadi, kemudian membuat hipotesis, kemudian melakukan percobaannya lagi dan menarik kesimpulan dari hasilnya tersebut. Sains membantu kita menjelaskan dan memprediksi sesuatu secara masuk akal. Setiap orang sebenarnya memiliki pengetahuannya masing-masing dalam dirinya. Kalau pengetahuan itu sudah tersusun rapi dalam pikiran, maka orang itu disebut berilmu. Tapi jika masalah kalau seseorang merasa tahu tapi padahal tidak tahu. Contohnya, ada seorang pemimpin yang nggak sadar bahwa kondisi rakyatnya, dia tidak mengerti dengan kondisi rakyatnya, akibatnya bisa membuat keputusan yang keliru bahkan membahayakan bangsa. Kemudian terdapat ciri-ciri pengetahuan. Yang pertama, sistematis. Ilmu disusun secara rapi dan logis agar mudah dipahami. Semua bagian saling berhubungan satu sama lain. Contohnya, terdapat buku biologi yang membahas tentang mulai dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Urutannya itu tidak selalu acak, tapi logis dan tersusun. Yang kedua, metodis. Pengetahuan ilmiah didapatkan lewat langkah-langkah tertentu seperti observasi, eksperimen, dan analisis. Contohnya, untuk membuktikan bahwa tumbuhan butuh cahaya, siswa menanam 2 tanaman, yang satu ada di cahaya dan yang kedua yang di tempat gelap, lalu membandingkan kedua tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu koheren. Artinya antar bagian dari ilmu yang tidak boleh saling bertentangan, melainkan saling mendukung. Contohnya dalam fisika, hukum Newton pertama tidak selalu bertentangan dengan hukum kedua dan ketiga. Semuanya saling berkaitan dan menjelaskan gerak benda. Yang keempat, berdasarkan realitas atau objektif. Ilmu tidak didasarkan pada mitos atau kepercayaan pribadi, tapi pada fakta yang bisa dibuktikan. Contohnya, ilmuwan tidak mengatakan air panas yaitu roh panas, tapi karena suhu yang terlalu panas mencapai 100 Celcius misalnya, dan itu bisa dibuktikan dengan termometer. Dia akan selalu bersifat objektif. Terdapat beberapa tokoh mempunyai pandangan mengenai sains. Yang pertama yaitu menurut James Conan. Sains menurut James Conan itu adalah kumpulan ide dan cara berpikir yang muncul dari pengamatan dan percobaan. Jadi misalnya kita penasaran kenapa si langit ini berwarna biru. Nah, kemudian kita amati langit tersebut, kita uji lewat eksperimen dan dari situ kita bisa dapat pemahaman baru. Intinya, sains tidak muncul begitu saja, tapi lewat proses berpikir dan membuktikannya langsung. Kemudian yang kedua, menurut Charin and Sons, sains itu seperti sistem yang rapi. Artinya untuk memahami alam kita harus melakukan proses yang teratur, terencana, dan sistematis. Contohnya, kalau kita ingin tahu kenapa tanaman itu butuh cahaya matahari, kenapa demikian? Lalu kita melakukan observasi terlebih dahulu, terus membuat tanaman yang terkena matahari dan yang tidak terkena matahari. Dari situlah kita bisa ambil kesimpulan yang bisa dijelaskan dengan logika. Nah, kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari kedua pendapat tersebut bahwa sains bukan cuma ngumpulin fakta, tapi juga soal proses bagaimana kita mencari tahu sesuatu dengan cara yang masuk akal dan bisa dibuktikan. Kemudian materi ketiga yaitu tentang definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau atau teratur. Berarti menunjukkan bahwa agama memberikan pedoman hidup yang teratur. Kemudian ada juga istilah dari religi.
Religi ini artinya yang berarti mengumpulkan atau mengikat. Maksud dari itu yaitu ajaran agama ini dikumpulin dalam kitab suci seperti Al-Quran, Alkitab atau kitab-kitab lainnya. Kitab suci ini jadi panduan utama dan kita sebagai umat harus mempelajarinya. Kemudian terdapat definisi agama menurut para ahli. Yang pertama yaitu James Martineau. Menurutnya, agama adalah keyakinan mendalam terhadap Tuhan yang mengatur alam semesta ini dan memiliki hubungan moral dengan manusia. Contohnya, seorang muslim percaya bahwa Allah menciptakan semesta dan memberikan perintah melalui Al-Quran yang menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu Herbert Spencer. Menurutnya, agama adalah kesadaran akan adanya kekuatan gaib atau ilahi yang melebihi akal manusia. Kemudian contohnya, seorang yang berdoa meminta kesembuhan dari penyakit tersebut percaya bahwa kekuatan Tuhan dapat menyembuhkan meskipun secara medis tidak ada kepastian. Kemudian yang ketiga yaitu Matthew Arnold. Menurutnya agama adalah nilai-nilai moral yang didukung oleh perasaan dan emosi. Contohnya seorang agama Kristen yang merasa cinta, kasih, dan pengampunan sebagai nilai moral utama yang didukung oleh perasaan, kasih sayang, dan empati terhadap sesama. Kemudian terdapat beberapa peran dan fungsi dari agama. Agama adalah bagian dari budaya manusia yang membantu kita untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kehidupan. Agama juga mengatur hubungan kita dengan diri sendiri, sesama, alam, dan sesuatu yang lebih tinggi. Kemudian agama didasarkan pada kepercayaan pada kekuatan gaib yang mempengaruhi hidup kita. Kepercayaan ini mendorong kita untuk beribadah dan berdoa, memiliki sikap memiliki sikap batin tertentu seperti harapan, ketenangan, dan semangat hidup. Jadi bisa kita ambil secara sederhana bahwa agama adalah pedoman hidup yang memberikan keteraturan, keyakinan, dan nilai moral yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan. Kemudian, ilmu pengetahuan dalam pandangan filsafat dibangun atas 3 dasar yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan atau realitas yang dikaji dalam ilmu. Artinya, ontologi mencoba menjawab apa yang sebenarnya dipelajari dalam suatu cabang ilmu tersebut. Misalnya dalam ilmu biologi. Dalam ilmu biologi ini, ontologi membahas tentang hakikat makhluk hidup, apa yang membuat sesuatu disebut itu apa yang disebut itu makhluk hidup, apa batas antara makhluk hidup atau benda mati. Ini penting agar objek kajian ilmu menjadi jelas. Kemudian epistemologi. Epistemologi yaitu berfokus pada asal-usul metode dan keabsahan pengetahuan. Ia menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau tidak, atau bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tersebut. Contohnya dalam gravitasi pelajaran fisika. Teori gravitasi dalam fisika ini diperoleh dari observasi dan pengukuran yang sistematis dan logis. Kemudian epistemologi ini akan menilai apakah metode tersebut logis, sah, dan dapat bisa diuji ulang. Kemudian aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya dalam teknologi internet ini dapat digunakan untuk pendidikan positif ataupun bisa menyebarkan hoaks atau negatif. Disinilah aksiologi memberi panduan etika agar ilmu digunakan untuk kebaikan manusia. Ketiga dasar ini sangat berkaitan sekali dalam filsafat karena mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya kumpulan teori, tetapi memiliki dasar keberadaannya, cara mendapatkannya, dan tujuan penggunaannya yang harus dipikirkan secara mendalam dan bisa dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri khas atau karakteristik agama Islam yang bisa membedakannya. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid dalam Islam yang paling penting adalah percaya hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Contohnya saat kita sholat. Kita hanya menghadap ke Allah dan memohon kepadanya. Saat kita bersedekah, kita berniat melakukannya karena Allah.
karena Allah memerintahkan kita untuk selalu berbagi. Kemudian yang kedua yaitu syariat panduan hidup lengkap. Dalam Islam mempunyai aturan lengkap, bukan cuma soal ibadah, tetapi juga soal hubungan kita dengan orang lain. Misalnya cara berdagang, menikah, atau bahkan hukum pidana. Syariat ini bikin kita hidup secara lebih teratur dan adil. Contohnya, dalam Islam ini ada aturan tentang bagaimana kita harus jujur dalam berdagang. Kita tidak boleh curang atau menipu orang lain. Yang ketiga yaitu universal. Universal artinya untuk semua orang. Dalam ajaran Islam, itu untuk semua orang di seluruh dunia, tidak peduli suku, bangsa, warna kulit, dan lain-lainnya. Nabi Muhammad diutus untuk membawa rahmat di seluruh alam. Contohnya, Indonesia. Di Indonesia ada banyak sekali suku dan budaya, tetapi semua umat Islam bisa bersatu dalam ibadah dan keyakinan. Kemudian yang keempat itu keseimbangan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras di dunia ini, tapi tidak boleh lupa mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Kita harus seimbang antara mencari rezeki dan beribadah. Contohnya, seorang muslim yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya tapi tidak melupakan waktu untuk sholat, mengaji, dan bersedekah. Kemudian yang kelima yaitu rahmat bagi seluruh alam. Islam itu rahmat, bukan cuma sekedar buat manusia, tetapi juga untuk hewan dan lingkungan kita. Kita harus menjaga alam, menyayangi hewan, dan berbuat baik kepada semua manusia. Contohnya, seorang muslim yang menjaga kebersihan lingkungannya, merawat hewannya dengan baik dan tidak merusak alam. Kemudian yang keenam yaitu toleransi dan hidup damai. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan orang lain. Meskipun agama kita berbeda, kita harus saling menghormati dan menjauhi suatu konflik. Contohnya yaitu umat Islam yang hidup berdampingan dengan agama lain. Mereka saling membantu dan menghormati hari raya masing-masing. Kemudian yang ketujuh yaitu penyempurnaan ajaran sebelumnya. Islam itu menyempurnakan ajaran agama sebelumnya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa ajaran yang lengkap dan sempurna. Contohnya ajaran Islam mengambil nilai-nilai baik dari agama-agama sebelumnya seperti ajaran tentang kebaikan, kasih sayang, dan keadilan, lalu menyempurnakannya kembali. Materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan filsafat dan agama. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang persamaan dan perbedaannya. Kesamaannya yaitu filsafat dan agama sama-sama saling membahas hal-hal yang besar tentang manusia, alam, dan Tuhan. Keduanya sama-sama mencari kebenaran. Sementara perbedaannya, filsafat menggunakan logika dan cara berpikir sistematis untuk mencari kebenaran. Agama seringkali berdasarkan pada wahyu atau pengetahuan yang diturunkan dari Tuhan dan kepercayaannya. Contohnya, seorang filsuf mungkin menggunakan logika untuk mencoba membuktikan keberadaan Tuhan, sementara seorang yang beragama menerima keberadaan Tuhan berdasarkan keyakinannya. Kemudian yang kedua, membahas tentang filsafat dalam konteks agama. Filsafat membahas banyak sekali topik yang juga penting dalam agama, seperti keberadaan Tuhan, hubungan antara akal pikiran dan wahyu, penciptaan manusia, dan pengabdian manusia kepada Tuhan. Contohnya, filsafat membantu kita untuk memahami bagaimana akal dan wahyu bisa saling melengkapi dalam memahami ajaran agama. Kemudian yang ketiga tentang sejarah interaksi filsafat dan Islam. Filsafat sudah ada sebelum Islam. Filsafat lahir di Yunani kuno, sementara Islam muncul di Arab. Ketika Islam menyebar ke wilayah yang sudah punya filsafat, keduanya mulai saling berinteraksi. Pada abad pertengahan, umat Islam mengembangkan filsafat dengan menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani. Kemudian muncul banyak sekali ilmuwan atau filsuf muslim terkenal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Contohnya, filsuf muslim menggunakan filsafat untuk menjelaskan ajaran Islam secara lebih mendalam dan sistematis. Jadi filsafat
Jadi filsafat dan agama ini memiliki hubungan yang kompleks. Keduanya mencari kebenaran tetapi dengan cara yang berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu sama-sama berasal dari pikiran manusia. Filsafat dan ilmu pengetahuan itu sama-sama hasil dari cara kita berpikir. Keduanya berusaha memahami dunia dan mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan pendekatan. Perbedaan pendekatan ini menjelaskan ilmu pengetahuan hanya fokus pada satu bidang saja, misalnya fisika, biologi. Tujuannya hanya mencari fakta, data, dan cara kerjanya sendiri. Filsafat hanya melihat segala sesuatu secara lebih luas dan menyeluruh, mempertanyakan nilai, tujuan hidup, dan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Contohnya ilmuwan fisika ini hanya mempelajari suatu gravitasi, sementara filsuf mempertanyakan apa sih arti gravitasi bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu filsafat sebagai ibu ilmu pengetahuan. Artinya banyak ilmu pengetahuan yang awalnya lahir dari filsafat, contohnya matematika, fisika, dan lain-lain. Filsafat hanya memberikan dasar berpikir dan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Contohnya sebelum ada ilmu psikologi, filsafat adalah membahas tentang pikiran dan jiwa manusia. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana keduanya saling membantu. Maksudnya yaitu ilmu pengetahuan hanya memberikan fakta dan data yang bisa digunakan filsafat untuk berpikir lebih dalam. Filsafat mempertanyakan dasar-dasar berpikir, ilmu pengetahuan membantu ilmu pengetahuan punya fondasi yang kuat. Contohnya, ilmuwan menemukan fakta tentang perubahan iklim. Filsuf hanya mempertanyakan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Kemudian yang kelima yaitu filsafat sebagai penghubung antar ilmu. Filsafat membantu kita untuk melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu. Filsafat hanya mempertanyakan kebenaran dan logika ilmu pengetahuan. Contohnya, filsafat membantu kita memahami bagaimana ilmu biologi, kimia, dan fisika saling terkait dalam memahami kehidupan. Jadi, filsafat dan ilmu pengetahuan ini seperti dua sahabat yang saling melengkapi. Ilmu memberikan fakta dan serta ilmu filsafat memberikan makna, dan keduanya sama-sama penting untuk memahami dunia dan diri kita sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas di video kali ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.